No keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mesin peralatan industri dengan saya Zaki Rahmatullah NPM 2314 231037. Saya Karinina Rosatia Kencana dengan NPM 2314 231031. Saya Aning Triwahyuni dengan NPM 2314 231021. Saya Damis Stefani Arliana dengan NPM 2314 231015. Saya Rahmat Rasongko dengan NPM 2314 231035. Kami akan mempresentasikan mesin industri yaitu mesin forklift. Forklift adalah alat berat yang dirancang untuk mengangkat, memindahkan, dan menata material dalam berbagai jenis lingkungan seperti gudang, pelabuhan, pabrik, dan proyek konstruksi. Alat ini menggunakan sistem hidrolik dan roda untuk memungkinkan pengangkutan barang berat dengan mudah. Nah, fungsi forklift sendiri yang pertama adalah mengangkat dan memindahkan barang. Forklift dapat memindahkan barang berat dalam jumlah besar dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah penataan barang. Forklift digunakan untuk menata barang pada rak tinggi atau area tertentu. Yang ketiga, mempercepat proses logistik. Forklift membantu mempercepat proses pemuatan dan pembongkaran barang. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi kerja. Forklift itu digunakan sebagai untuk meminimalkan waktu dan tenaga kerja manusia untuk mengelola barang yang berat. Selanjutnya adalah tujuan pemakaian forklift. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Forklift ini digunakan untuk mempercepat pekerjaan yang membutuhkan pengangkatan barang yang berat. Yang kedua adalah keamanan. Forklift bertujuan untuk mengurangi resiko cedera yang dapat terjadi akibat pengangkatan barang berat secara manual. Yang ketiga adalah produktivitas. Forklift bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kerja dalam waktu yang lebih singkat. Yang keempat adalah presisi. Forklift bertujuan untuk memungkinkan pengangkutan barang secara akurat ke lokasi yang diinginkan. Selanjutnya adalah manfaat forklift. Yang pertama adalah hemat waktu dan biaya. Forklift dapat mempercepat proses logistik dan distribusi. Yang kedua adalah kemudahan operasional. Forklift dirancang untuk memudahkan si operator untuk mengoperasikan forkliftnya. Kemudian yang ketiga adalah kapabilitas angkat berat. Forklift dapat menangani barang dengan bobot yang besar dan yang tidak mungkin dilakukan secara manual. Yang terakhir ada fleksibilitas. Jadi forklift dapat digunakan di berbagai lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu kelebihan dari forklift. Yang pertama yaitu daya angkat tinggi yang mampu mengangkat barang hingga beberapa ton. Yang kedua yaitu desain kompak, ini dapat digunakan di area yang relatif sempit. Yang ketiga yaitu ada mudah dioperasikan yang dilengkapi dengan sistem kontrol sederhana. Selanjutnya ada kekurangan dari forklift. Yang pertama yaitu biaya pemeliharaannya yang membutuhkan perawatan rutin agar tetap berfungsi optimal. Yang kedua, terbatasnya akses di area tertentu. Forklift ini tidak dapat digunakan di medan yang sangat sempit atau curam. Lalu yang ketiga, butuh operator terlatih. Pengoperasian memerlukan keterampilan khusus untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang keempat yaitu ada efek emisi. Forklift ini berbahan bakar fosil dapat menghasilkan emisi meskipun ini dapat diatasi dengan forklift elektrik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari forklift. Yang pertama yaitu ada forklift elektrik, forklift diesel, forklift gas LPG. Selanjutnya ada road train forklift. Terus ada telescopic forklift, side loader forklift. Sebenarnya saya akan menjelaskan beberapa part yang terdapat di alat forklift ini. Yang pertama di sini ada garpu, sedap, ini berbentuk garpu. Garpu ini berfungsi sebagai penopang yang nantinya akan mengangkat beban yang akan di sini akan diletakkan sebuah palet di atas garpunya. Dan kemudian di sini ada as. Ini merupakan struktur vertikal yang mendukung dan mengontrol pergerakan garpu, memungkinkan forklift ini untuk mengangkat beban ke ketinggian tertentu. Kemudian di sini ada sistem hidrolik di belakang mes. Tiga tabung sistem hidrolik. Ini merupakan jantung dari forklift. Pompa hidrolik ini mengubah tenaga mesin menjadi tekanan oli yang kemudian dialirkan ke silinder hidrolik ini yang terhubung dengan mes dan garpu. Saat tuas ini patrol dioperasikan, oli akan mendorong piston di atas di dalam silinder ini yang kemudian menyebabkan garpu naik ke atas dan turun ke bawah. Kemudian untuk penjelasan lengkapnya di sini mekanismenya seperti ini. Beban diletakkan di atas palet yang kemudian garpu dinaikkan oleh operator di dalam kabin ini untuk mengoperasikan kelas kontrol untuk mengaktifkan sistem hidrolik. Di mana sistem hidrolik ini tadi oli akan memiliki tekanan yang akan mendorong piston sehingga garpu akan terangkat, sehingga beban yang berada di atas garpu ini akan terangkat di ketinggian tertentu. Kemudian beban dipindahkan oleh mekanisme dari mesin dan ban ini. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan, beban akan diturunkan oleh operator
yang mengemudikan tuas yang berada di dalam kabin. Forklift diaplikasikan dalam berbagai sektor industri, salah satunya industri pengolahan kayu. Industri pengolahan kayu di CV Sinar Albasia Utama, forklift digunakan untuk mengoptimalkan penanganan material, mengurangi jarak tempuh dan biaya bahan bakar dengan perubahan tata letak pabrik. Forklift adalah salah satu material handling yang digunakan dalam proses produksi. CV Sinar Albasia Utama merupakan industri pengolahan kayu. Untuk menekankan biaya material handling, diperlukan evaluasi penggunaan forklift sebagai material handling. Pada kondisi ekstrim, jarak tempuh forklift 13,3 km per hari dengan biaya bahan bakar sebesar 5.356.000 setiap bulan. Hal ini dapat dikurangi dengan menerapkan dua skenario, yaitu menentukan alokasi tetap untuk dua forklift yang tersedia dan mengubah tata letak pabrik. Skenario pertama menghasilkan penurunan jarak tempuh sebesar 7,8% dengan biaya bahan bakar sebesar 4.937.946 per bulan, sedangkan skenario kedua menghasilkan penurunan jarak tempuh sebesar 17,8% dengan biaya bahan bakar sebesar 4.422.912.000 per bulan. Kesimpulannya adalah perubahan tata letak pabrik dengan alokasi forklift yang tetap dapat mengurangi jarak tempuh sehingga biaya bahan bakar penanganan material akan semakin berkurang. Forklift membantu meningkatkan efisiensi operasional pabrik, optimalisasi tata letak pabrik, dan juga dapat bermanfaat dalam urusan material handling. Pada studi kasus di industri pengolahan kayu di CV Sinar Albasia yang menunjukkan bahwa jarak tempuh forklift sebesar 13,3 km per hari dengan biaya bahan bakar 5,3 juta rupiah per bulan dapat dikurangi hingga 17,8% melalui perbaikan tata letak pabrik dan alokasi forklift yang lebih terencana. Sekian diskusi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.